Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan harian ini. Puji Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru. Kiranya perkenanan Tuhan selalu menyertai hidup kita ya. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kiranya dapat berakar, bertumbuh kuat ya dalam Tuhan Yesus, dapat berbuah banyak untuk memberkati siapapun yang ingin diberkati melalui hidup kita. Kita benar-benar berakar ya. Firman Tuhan yang membuat kita berakar dalam Tuhan Yesus. Kiranya kita selalu diingatkan ya. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk mencapai tujuan kita bersama-sama, yaitu ke surga. Dimana selama di bumi biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah selama di bumi kita selalu belajar untuk mencintai Tuhan Yesus, yaitu dengan cara melakukan semua perintahnya. Amin ya. Amin, sehingga hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus sajalah yang melengkapi hidup kita. Biarlah kita jaga hati kita ya, agar terpancar roh kehidupan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 21. Judul perikopnya Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia mencucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga.
Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Judul perikopnya sidang di Yerusalem. Di sini diceritakan bahwa Barnabas sama Paulus mendengar, ya, di sini katakan beberapa orang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu perkataan dari orang-orang yang mengajar dan didengarkan Barnabas dan Saulus, orang-orang Yahudi. Mereka mengajarkan adat istiadat nenek moyang mereka. Dan di sini Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Dan akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan itu. Akhirnya setelah Barnabas dan Saulus melawan pendapat mereka, ya, karena Barnabas dan Saulus itu sudah pergi ke banyak kota selain orang Yahudi, dan mereka melihat adat istiadatnya beda, tapi Roh Kudus tetap hinggap di situ, seperti peristiwa Cornelius dan peristiwa lainnya tentunya, ya. Barnabas dan Saulus melawan keras pendapat itu. Nah, di sini dikatakan di ayat 3, ya, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan, ya, melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka tetap memberikan firman, ya, menceritakan bagaimana orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah dapat mengenal Allah, dan orang-orang yang diceritakan tersebut, ya, dikatakan di sini hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Saat Paulus dan Barnabas menceritakan pengalamannya, bagaimana pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara-saudara sebelumnya yang sudah mengenal Tuhan Yesus bergembira. Karena ada orang lain yang sebelumnya tidak mengenal Allah yang hidup menjadi percaya. Di sini di ayat 4 diceritakan setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Mereka menceritakan pengalaman mereka, bagaimana mereka melawan keras pendapat, ya, bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Mereka akhirnya menceritakan pengalaman mereka. Di sini dikatakan, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, bagaimana mujizat terjadi melalui mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
ada orang-orang Farisi yang menjadi percaya dan mereka berpendapat orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Dikatakan di ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Petrus berbicara, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Kata Petrus seperti itu. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Pengalaman Petrus saat ke tempat Kornelius, di mana di situ Kornelius mendapat penglihatan, Petrus juga mendapatkan penglihatan, di mana Petrus harus datang ke rumah Kornelius ya. Dan di situ saat Petrus datang dijemput oleh hamba-hambanya Kornelius, telah diundanglah oleh Kornelius saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya, yang dimana sebagian dari mereka tidak bersunat. Dan Petrus menceritakan ini pengalamannya. Dan di ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk? Itu yang dikatakan Petrus. Mengapa kamu mencobai murid-murid dengan memberikan beban kepada hidup mereka? Padahal Allah sudah memberikan kasih karunia. Kenapa kamu mencobai? Itu kata Petrus, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, di ayat 11 ya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ini perkataan Petrus. Mengapa kalian memberikan beban atau kuk yang kalian tahu sendiri tidak bisa ditanggung oleh mereka dan kita? Itu kata Petrus. Di ayat 12 dikatakan, maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Paulus dan Barnabas mendapatkan tugas khusus dari Tuhan. Itu dinyatakan saat Paulus dan Barnabas di Antioquia, saat ada nabi lain, rasul-rasul lain, saat mereka berdoa ya, beribadah dan berdoa puasa. Roh Kudus berbicara kepada mereka untuk mengkhususkan Paulus dan Barnabas untuk tugas yang mau diberikan Tuhan. Dan di sini Paulus dan Barnabas memberikan kesaksian bagaimana bangsa-bangsa lain bertobat. Dan Allah mengadakan segala tanda dan mujizat dengan perantaraan Paulus dan Barnabas ya, di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Di sini di ayat 13 dikatakan, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui.
dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ini perkataan Yakobus, bahwa tidak boleh kita menimbulkan kesulitan. Dan di ayat 20 dikatakan, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Itu pendapat mereka, pendapat rasul-rasul, pendapat Petrus mengenai sunat ya, bahwa mereka tidak boleh membebankan, memberikan kuk kepada orang-orang yang mau berbalik kepada Allah. Karena menurut pengalaman Petrus, Paulus, dan Barnabas, saat mereka memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain yang saat itu belum mengenal Allah, mujizat terjadi. Bahkan ada lawatan Roh Kudus saat Petrus berkhotbah. Amin ya, kiranya ini menguatkan kita juga. Itu tidak memberikan kuk atau beban pada orang yang mau berbalik kepada Allah. Biar kita menciptakan hal-hal yang baik, memberikan kelegaan ya, berikan kekuatan. Amin ya, kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih setiamu selalu menyertai kami. Kiranya berkat rahmat anugerahmu selalu melingkupi kami. Bila penyertaanmu selalu menopang hidup kami. Biarlah namamu sajalah yang dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah kebaikan-kebaikan Kau berikan pada kami semuanya yang menyaksikan ini. Berkat surgawi, berkat duniawi, kesembuhan, kekuatan, damai sejahtera, jalan keluar, solusi Kau curahkan kepada kami semuanya Tuhan. Kau berikan berkat jasmani, berkat rohani, Roh Kudus-Mu tercurah. Beri kami hati takut akan Kau. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Siapapun yang sakit Kau berikan mujizat kesembuhan. Siapapun yang beban berat Tuhan Kau berikan kelegaan jalan keluar. Siapapun yang mempunyai masalah Tuhan Kau berikan solusi. Kau curahkan hikmat-hikmat mujizat-Mu dengan melimpah-limpah kepada kami semuanya. Amin. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus menyertai kami semua. Kita semuanya ya. Ingat, janganlah kita memberikan kuk atau beban yang kita tahu tidak bisa ditanggung oleh orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Biarlah kita sama mencontoh seperti rasul-rasul ini. Hanya mau kasih karunia didapatkan oleh manusia lain. Janganlah memberikan kuk atau beban yang tahu tidak dapat ditanggung orang lain atau kita sendiri kepada orang lain. Contohlah rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus yang bisa dipakai, bahkan menjadi perantaraan mujizat. Contohlah yang perlu dicontoh, seperti rasul-rasul Tuhan Yesus. Amin ya.